perhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup, takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama
sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau belajar terus untuk menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Ya Bapa, kiranya apapun yang Bapa temukan dalam kehidupan kami itu tidak patut, itu tidak berkenan, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang kami lakukan. Kami mohon belas kasihan Bapa, mengampuni ketidaktepatan hidup kami, menguduskan kami supaya di dalam kesucian kekudusan Tuhan kami duduk menantikan Bapa berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika ada dalam persoalan hidup atau beban hidup yang cukup berat, maka dalam keadaan yang begitu tertekan, kita merasa Tuhan seolah-olah tidak mau menolong kita. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Atau kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mau memaafkan kita dari berbagai pelanggaran hidup yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa seringkali kita menuduh Tuhan dengan cara yang demikian? Ya, bahwa Tuhan seperti tidak mau menolong, Tuhan seperti tidak mau menjawab doa kita, Tuhan sepertinya tidak mau mengangkat beban atau tekanan kehidupan yang kita hadapi. Saudaraku, di sini kita harus sadar, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Nah, kenapa kita ada di dalam tekanan hidup? Saudaraku, semua itu karena ulah diri kita sendiri, kesalahan diri kita sendiri, ya, dimana seringkali di waktu-waktu yang lampau kita memiliki cara hidup yang tidak sesuai kehendak Tuhan, cara hidup yang sembrono, cara hidup yang mengikuti ya keinginan diri kita sendiri. Jadi kalau saat ini kita mengalami masalah hidup atau tekanan hidup, beban hidup yang cukup berat, kita jangan dengan mudahnya mempersalahkan Tuhan. Kita harus sadar itu, saudaraku. Sebab yang Tuhan mau sebenarnya kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita buat dulu. Yakobus pasal yang keempat ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi dengan hidup kita saat ini, itu semuanya berawal dari diri kita sendiri. Dari firman Tuhan yang kita bacakan sudah memberikan satu gambaran cara hidup atau pola hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita menjalani hidup dengan cara hidup yang demikian, saudaraku. Lalu kalau kita memaksa Tuhan untuk mengikuti semua keinginan diri kita, maka hal itu sama dengan kita memaksa Tuhan melanggar hakikatnya, ya, atau melanggar tatanannya, atau melanggar aturannya Tuhan sendiri.
Jadi kita harus ingat, bukan Tuhan tidak memperhatikan tetesan air mata kita, tetapi seringkali kitalah yang tidak mau mengucap syukur di dalam segala keadaan hidup yang kita hadapi. Kita maunya Tuhan mengikuti keinginan dan hawa nafsu diri kita. Padahal hidup sebagai orang percaya itu bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu diri. Sebab firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, firman Tuhan juga katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu dikatakan juga, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, persoalannya sekarang, apakah cara hidup seperti ini sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita? Kita meneteskan air mata untuk memuaskan hawa nafsu diri, tetapi mari kita lihat, di dalam pelayanan Paulus pun meneteskan air mata. Lalu air mata yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19, firman Tuhan katakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Mari kita melihat dengan jujur akan keadaan ini. Rasul Paulus mencucurkan air matanya demi melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, demi melayani pekerjaan Tuhan itulah dia harus menghadapi ancaman pembunuhan, saudaraku. Lalu bagaimana dengan kita? Kita meneteskan air mata, mencucurkan air mata kita hanya memohon kepada Tuhan supaya menyelesaikan persoalan hidup, lalu kita bisa menikmati hidup ini, memuaskan hawa nafsu diri. Kemudian kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan itu terjadi, kita kecewa dengan Tuhan, kita mundur meninggalkan Tuhan. Sementara Paulus yang meneteskan air mata dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sekalipun seolah-olah Tuhan tidak menolong, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan, dan nyawanya adalah pertaruhannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Mazmur 42 ayat 4, firman Tuhan katakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara perhatikan itu, di sini kita bisa melihat orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan seperti Rasul Paulus, seperti Daud, ya, seperti Ayub. Mereka tetap setia mengiring Tuhan walaupun penuh dengan tetesan air mata, saudaraku. Inilah air mata orang-orang yang rela melayani Tuhan, yang rela menderita untuk Tuhan. Ini air mata orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa mereka. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita ingin memanjakan diri kita sendiri, kita ingin memuaskan hawa nafsu diri kita sendiri, lalu kita menangis, memohon pertolongan Tuhan untuk itu. Lalu kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan itu datang, kita marah terhadap Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan Ayub. Ayub pasal 2 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara lihat itu. Orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan pembelaan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, seberapa dalam engkau mengasihi Tuhan? Seberapa dalam kita menangisi diri kita sendiri untuk berjuang, tetap hidup dalam kesucian, kesalehan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dan hanya mau melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Seberapa banyak kita mau menangisi itu semua, saudaraku? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 126,
Kalau kita baca ayatnya yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara perhatikan baik, sekalipun saat ini kita harus mengalami berbagai penderitaan hidup, kita harus mengalami berbagai pencobaan demi pencobaan, kita harus banyak mencucurkan banyak air mata dalam perjalanan hidup kita saat ini. Tetapi ketika kita tetap setia mengiring Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kita tetap hidup dalam kesalehan, kesucian, kekudusan Allah, melepaskan diri dari keterikatan dunia, menjauhkan diri dari kehidupan kita yang penuh dengan kejahatan, maka percayalah bahwa ketika berada di depan pengadilan Tuhan nanti, Tuhan akan menjadi pembela kita. Sebab air mata yang kita teteskan bukan untuk memuaskan hawa nafsu diri kita, tetapi air mata yang kita teteskan demi untuk hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, hidup dalam kesucian kesalehan, hidup dalam kebenarannya. Maka orang-orang yang hidup takut akan Dia akan diterima di dalam rumah Bapa, yaitu di dalam kerajaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.